berjumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada dalam renungan minggu untuk tanggal 10 Juli tahun 2022, di mana kalender gerejawi GBKP menetapkan minggu ini sebagai minggu pendidikan. Kiranya damai sejahtera Allah dan penyertaannya yang sempurna masih tetap bisa kita rasakan dimanapun kita berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita mohon penyertaan Tuhan agar Roh Kudus-Nya bekerja dalam hati kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan di hari ini yang memampukan kami kembali untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar mampu kami mengerti dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan, membuat kami lebih mampu lagi melakukan kehendak Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja melalui ia. Ke dalam tangan-Mu kami berserah dan berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Amsal 9. Kitab Amsal 9 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama Amsal 9 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagi dirimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Sampai demikianlah firman Tuhan, dengan tema untuk kita renungkan adalah hikmat memperpanjang umur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kami menyapa kita Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dalam kurun 2 tahun belakangan ini, atau awal tahun 2020, kita sama-sama tahu dunia telah dihebohkan dengan adanya satu virus yang baru bagi kita, yang dinamakan virus corona atau disebut juga COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan. Lambat laun virus ini menyebar ke berbagai negara-negara, bahkan sampai ke negara kita, Indonesia. Pada waktu itu, berita-berita mengenai hasil-hasil penelitian para ahli tentang cara pencegahan penularan virus ini sudah disiarkan melalui berbagai media. Baik media elektronik, begitu juga media-media surat kabar. Dan salah satunya cara untuk menjaga dan mencegah penularan virus ini yaitu dengan menjaga jarak atau social distancing dan memakai masker. Namun pertanyaannya, mengapa di saat para ahli sudah meneliti dan memaparkan hasil penelitiannya serta memberitakan cara mencegah atau memperkecil penularannya, justru masih banyak orang-orang yang terpapar virus corona? Sampai saat ini bahkan ada 551 juta kasus terpapar virus corona, dan bahkan korban meninggal mencapai 6,3 juta di seluruh dunia.
Sedang di Indonesia ada sekitar 6,1 juta jiwa yang terpapar dan 157.000 korban jiwa. Mengapa bisa? Jangan-jangan karena orang-orang tahu tapi tidak peduli. Tahu tapi tidak peduli. Sehingga merugikan diri sendiri dan orang-orang yang dikasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang dikuasai sifat tidak mau peduli, bagaimanakah cara memberikan nasihat kepadanya? Nats renungan kita hari ini mengingatkan kita tentang orang-orang yang tidak bisa diberi nasihat. Kita sudah baca melalui kitab Amsal. Kitab Amsal kita tahu adalah kitab yang berisikan nasihat-nasihat untuk mengajak setiap orang menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani hidupnya. Dalam pasal yang ke-9 ini, Raja Salomo mengajarkan agar orang-orang lebih mencari hikmat dan tahu cara bijak menghadapi orang-orang yang tidak berhikmat. Dimulai dari ayat yang pertama, di mana hikmat digambarkan sebagai wujud yang hidup. Wujud yang hidup, yang mendirikan rumah, yang berseru-seru, yang memanggil orang-orang untuk datang kepadanya. Hikmat itu membuang kebodohan, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 itu isinya ada peringatan agar tidak perlu mengajar dan mendidik para pencemooh atau orang-orang fasik. Yang terjemahan bahasa karonya dikatakan kala si megombang. Para pencemooh ataupun kala si megombang. Adi cidahkan kesalahan nambah hatena. Marah kalau diberitahu kesalahannya, itu dia. Sedangkan orang fasik itu disebut kalak jahat dalam terjemahan bahasa karo. Kalak jahat adi iajarkan ate mesui ngecaidat dunia. Kalau diajari justru malah membalas dengan cara menyakiti hati kita. Namun sebaliknya, orang yang berhikmat, orang yang bijak, kalaupun dikecam kalaupun dikecam, ditegur secara keras, dia malah membalas dengan mengasihi. Dan akan menjadi semakin bijak. Pengetahuannya pun akan bertambah. Karena ia mau menerima pengajaran. Jemaat dikasih Tuhan, nampak di sini bahwa penulis kitab Amsal, Raja Salomo, ingin menunjukkan perbedaan antara orang yang berhikmat dan orang-orang yang bebal. Apakah arti berhikmat? Hikmat dalam bahasa karo diterjemahkan pentar, dalam bahasa Ibrani berasal dari kata hokmah, itu artinya bijaksana atau mampu menimbang dengan bijaksana. Hikmat dalam renungan kita ini mengarah pada suatu kemampuan yang membuat seseorang mampu berpikir dengan baik, mampu berpikir dengan bijak, dan menerima pengajaran dengan rendah hati. Sehingga dia mampu memutuskan segala sesuatu, termasuk bagaimana cara merespon ketika orang-orang memberikan pengajaran, peringatan, teguran, atau kecaman sekalipun. Tetapi orang-orang yang bebal, para pencemooh dan orang fasik, itu adalah golongan orang-orang yang tidak mau peduli, yang tidak mau ditegur kesalahannya, dan yang tidak mau belajar. Kira-kira bagian yang manakah kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara beroleh hikmat agar kita menjadi orang-orang yang berhikmat? Apakah untuk menjadi bijaksana ditentukan oleh banyaknya pengalaman hidup kita? Apakah untuk menjadi orang berhikmat ditentukan oleh umur yang sudah lanjut? Banyak orang yang punya pengalaman hidup, mulai dari susah hidupnya,
yang penuh perjuangan hingga menjadi sukses, tapi justru membuatnya menjadi pribadi yang sombong, egois, ya, hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Ada juga orang yang sudah tua secara umur, ya, namun tidak juga bijak, sukanya menipu, mencari kesalahan orang, haus akan hormat dan sebagainya. Berarti hikmat tidak ditentukan oleh pengalaman hidup dan umur. Lalu bagaimana cara untuk menjadi orang yang berhikmat? Apakah ditentukan oleh kekayaan atau jabatan yang bisa menjamin seseorang berhikmat atau bijaksana? Tentu tidak. Ya. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan di ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya Tuhanlah sumber segala hikmat. Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap orang percaya. Ingat bagaimana Raja Salomo menjadi berhikmat. Dia berdoa, dia minta kepada Tuhan. Dia juga dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakannya, maka mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yang dalam terjemahan Alkitab Bahasa Karo dikatakan, adi itandaindo di batas ibadia, litkap pengertindu. Dengan kata lain, melalui pengenalan akan Tuhan, kita beroleh kebijaksanaan, pengertian. Ada Roh Kudus yang mengajari setiap orang yang takut akan Tuhan, sehingga menjadi berhikmat. Selanjutnya dikatakan bahwa karena hikmat umur menjadi diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu akan ditambah. Ayat yang ke-11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini berarti bahwa hikmat membuat orang-orang umurnya menjadi semakin panjang. Ini semacam janji, ya, semacam janji atau berkat Tuhan yang menyertai orang-orang yang berhikmat. Sehingga setiap orang yang mencari hikmat, inilah yang menjelaskan ayat 12, bahwa ketika seseorang berhikmat, mencari hikmat, itu menguntungkan dirinya sendiri. Namun sebaliknya, ketika mencemooh hikmat, ya ruginya untuk diri sendiri juga. Seperti orang yang diberitahu kesalahannya, ya, atau diberitahu ada bahaya, tapi tidak mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan tentu akan rugi sendiri karena ia akan celaka. Tapi bagi yang mau mendengar pasti akan lebih berhati-hati dan beroleh selamat. Itu berkat dari orang yang mencari hikmat. Minggu ini dinamakan Minggu Pendidikan. Ada istilah yang mengatakan long life education. Artinya pendidikan itu berlangsung sepanjang hidup kita. Ini mengingatkan kita bahwa seumur hidup kita ini harus terus belajar. Kita harus terus belajar setua apapun kita. Kehidupan di dunia ini semacam sekolah, ya, sekolah bagi kita. Apa saja bisa terjadi dalam kehidupan kita ini. Semua bisa saja di luar perkiraan kita. Itu sebabnya kita perlu mencari hikmat. Seseorang menjadi berhikmat jika di atas semua ilmu pengetahuannya ia mengutamakan takut akan Tuhan. Sehingga tinggi ilmu, tinggi juga imannya. Sebab pendidikan atau ilmu pengetahuan akan memperlengkapi orang beriman untuk semakin berhikmat. Ingat, Musa pun mengecap pendidikannya. Bahkan di istana Raja Firaun dia dididik. Dengan adanya pendidikan yang telah ia kecap di istana raja, dibarengi dengan takut akan Tuhan, dia menjadi semakin cakap, ya. Dia menjadi pribadi yang semakin bijaksana. Dan Raja Daud pun demikian juga. Raja Daud yang kita tahu ia belajar Taurat, sehingga dikatakan dalam Mazmur 1 bahwa kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang maupun malam. Ini menggambarkan tradisi Yahudi di mana setiap orang tua itu wajib mengirimkan anak-anaknya. Bahkan dimulai dari usia di bawah 5 tahun yang mengirim anak-anaknya ke sinagoge
untuk belajar membaca dan mempelajari hukum Taurat lebih dalam lagi. Bahkan para orang tua wajib mendidik anak-anaknya juga secara berulang-ulang ketika ia sedang bersama anak-anaknya. Dan itu tertulis dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9, di mana Tuhan memerintahkan supaya orang tua mengajarkan anak-anaknya takut akan Tuhan, baik waktu duduk di rumah, waktu di perjalanan, waktu berbaring, waktu bangun, sehingga mereka harus juga ikatkan di tangan, di dahi, dan di tiang rumah sampai ke pintu gerbang rumahnya. Dan kita ingat Tuhan Yesus juga menerima pola pendidikan yang serupa sesuai dengan tradisi Yahudi tersebut. Artinya apa? Artinya tradisi pendidikan ini terus berlangsung hingga pada masa rasul-rasul dan gereja mula-mula. Itu sebabnya Rasul Paulus banyak menyampaikan pengajaran, karena ia pun mengecap pendidikan dari pengajaran yang ia terima. Sehingga ia sangat anti pengajaran sesat, sebagaimana yang dia ingatkan dalam suratnya kepada Timotius pada 2 Timotius 2 ayat 14 sampai yang ke-19, supaya Timotius menghindari omong kosong, pengajar-pengajar sesat, dan jangan mau bersilat lidah dengan mereka, sebab Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan siapa yang berasal dari yang sesat. Tuhan tahu siapa yang benar dan Tuhan tahu siapa yang salah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di gereja kita GBKP, pendidikan menjadi salah satu sasaran pelayanan. Nampak dari sekolah-sekolah yang disokong oleh gereja kita GBKP, misalnya PAUD GBKP, SD, SMP, SMA, Masehi, dan juga Stemmik Newman. Bahkan hingga ke dalam ibadah, yaitu hari ini Minggu Pendidikan ini diadakan karena GBKP memang fokus dalam pelayanan untuk menyokong pendidikan. Pendidikan formal maupun pendidikan yang dari kehidupan ini merupakan penyokong untuk kita semakin berhikmat dalam kehidupan kita. Maka marilah kita sebagai orang tua tetap kita dukung anak-anak kita sekolah setinggi-tingginya. Bukan harta yang terutama dalam hidup ini, tapi bagaimana kita memperlengkapi anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan. Namun tanpa mengenyampingkan pendidikan imannya juga. Boleh kita sekolahkan anak kita di sekolah favorit, tapi jangan lupa mengajarkan dia untuk takut akan Tuhan. Sedangkan bagi kita orang-orang muda, khususnya permata, banyak orang-orang yang belajar menambah wawasannya dengan cara bergaul, banyak membaca, banyak mendengar. Kalau istilah yang sekarang dikatakan banyak piknik. Banyak piknik supaya cakrawala berpikir kita terbuka, pengetahuan kita pun bertambah. Sehingga dengan pengetahuan yang bertambah, iman kita semakin diperlengkapi. Dengan ilmu pengetahuan kita akan menghasilkan berkat bagi kehidupan kita. Tema kita mengatakan hikmat memperpanjang umur. Artinya ada berkat bagi orang yang mencari hikmat. Orang yang berhikmat tentu akan mempergunakan kesempatan yang ada pada hidupnya dengan sebaik mungkin. Sehingga umur panjang di sini tidak hanya mengarah kepada pengertian hitungan angka, bilangan angka. Misalnya umur yang mencapai 90 tahun atau sampai 100 tahun. Bukan terbatas pada pengertian itu. Karena berapapun umur orang yang berhikmat di dunia ini, ia akan tetap beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dia mati pun namanya akan terus dikenang. Jadi marilah umat yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan, carilah hikmat, sehingga kita akan diperlengkapi dengan pendidikan dan pengetahuan yang ada pada kita. Takut akan Tuhan memperlengkapi kita sehingga semakin berhikmat. Dan di samping itu marilah kita tetap dukung pelayanan gereja kita GBKP khususnya dalam bidang pendidikan. Baik di sekolah-sekolah formal maupun yang ada di tengah-tengah gereja kita. Misalnya pelajaran katekisasi.
banyak orang tua yang ingin pelajaran katekisasi untuk anak-anaknya sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya, ya. Belajar ngawan kilat istilahnya, ya. Itu istilah yang tidak formal, ya. Belajar ngawan kilat. Padahal pelajaran itu berguna untuk anak-anak kita mengenal dan mengerti firman Tuhan, sehingga ia lebih beriman dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kecelakaan, padahal sudah ada rambu-rambu lalu lintas, tentu ada dua kemungkinan terbesar. Yang pertama, kita tidak tertib, kita melanggar rambu-rambu lalu lintas. Atau yang kedua, orang lain yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Maka ini mengingatkan kita supaya lebih peduli. Hendaklah kita mau peduli untuk pendidikan anak-anak kita, baik pendidikan formal maupun pendidikan iman. Kita mau peduli akan pelayanan pendidikan yang disampaikan gereja kita. Mari kita peduli, mencari hikmat dalam hidup kita. Hidup bukan hanya untuk bersenang-senang, mencari yang kita inginkan, tapi hidup adalah untuk mencari hikmat, mencari Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita beroleh berkat daripadanya. Kiranya Roh Kudus menyertai kita dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesanggupan untuk mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tertanam dan berbuah dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami mampu lebih menghargai lagi hikmat dan pelayanan gereja dalam bidang pendidikan, baik untuk anak-anak kami maupun bagi diri kami sendiri, sehingga kami beroleh berkat umur yang panjang oleh karena hikmat mengajari kami untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menjaga diri kami dan keluarga kami. Dan kami percaya hikmat juga memberikan kami kesempatan untuk beroleh hidup yang kekal. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja memampukan kami melakukan kehendak-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan berserah. Amin.